Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oka Melia Eksanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Komisi 3 Negara dan juga perundingan Renville. Komisi 3 Negara ini erat hubungannya dengan perundingan Renville. Teman-teman, ada yang tahu nggak nih kenapa? Yap, betul sekali. Komisi 3 Negara adalah sebuah komite yang bakal menjadi penengah saat perundingan Renville ini diadakan. Komisi 3 Negara berdiri pada tanggal 25 Agustus 1947. Australia merupakan anggota dari KTN yang terbilang sangat berperan aktif. Hal ini terlihat dari upaya Australia yang memberikan dukungannya dengan cara terus mengajukan tuntutan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda secara damai. Karena desakan yang terus dilakukan oleh pihak Australia, akhirnya KTN mengadakan pertemuan secara intensif di beberapa tempat yang diantaranya Lake Success, Amerika Serikat, Sydney, Australia, Jakarta, Indonesia. Lalu pada tanggal 8 Desember 1947, KTN memutuskan untuk mengadakan sebuah perundingan yang kita kenal dengan nama Perundingan Renville. Perundingan ini diputuskan untuk diadakan di daerah pihak yang netral, yang kemudian disetujui bersama untuk diadakan di atas geladak kapal Amerika Serikat yang bertepatan saat itu sedang berlabuh di Jakarta. Perundingan ini dihadiri oleh beberapa pihak, diantaranya delegasi Indonesia yang diwakili oleh Amir Syarifuddin, Ali Sastroamidjojo, Haji Agus Salim, Dr. J. Limena, Dr. Cantiklin, dan juga Nasrun. Lalu ada delegasi Belanda yang diwakili oleh HAI van Vandenburg, Dr. B.J. Quist, Dr. C.H.R. Sumogil, serta orang Indonesia yang menjadi utusan Belanda yaitu Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Yang terakhir ada dari pihak netral, yaitu para anggota KTN yang terdiri dari Richard C. Kirby dari Australia, wakil Indonesia, Frank B. Graham dari Amerika Serikat pihak netral, dan juga Paul van Zelen dari Belgia, wakil Belanda. Hasil dari perundingan ini ditandatangani atau sebagai tanda berakhirnya perundingan ini yaitu pada tanggal 17 Januari 1948. Teman-teman, ada yang tahu nggak nih isi dari perundingan Renville? Ya, betul sekali. Yaitu yang pertama, Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. Yang kedua, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Republik Indonesia menjadi negara bagian dari RIS. Yang keempat, antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. Yang kelima, tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Namun tanpa disangka-sangka, perundingan ini justru membawa keadaan Indonesia semakin sulit karena keputusan perjanjian Renville ini menyebabkan wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit, yaitu terkurung oleh daerah-daerah pendudukan Belanda. Selain itu, Belanda juga mengusir para tentara-tentara Indonesia dari daerah yang telah berhasil ditaklukkan dari pihak Belanda, dan keadaan ini semakin bertambah sulit ketika Belanda menjalankan blokade ekonomi secara ketat terhadap orang Indonesia. Selain itu, pihak Belanda juga menggunakan orang Indonesia dalam perundingan ini. Hal itu dimaksudkan sebagai siasat Belanda untuk menyatakan bahwa pertikaian ini adalah masalah dalam negeri Indonesia dan tidak perlu campur tangan dari pihak negara lain.